Tanah Kalimantan tidak hanya menyimpan kekayaan alam yang melimpah ruah, tetapi juga menyimpan sisi gelap supranatural yang membuat bulu kuduk merinding. Di antara lebatnya hutan tropis dan aliran sungai yang panjang, terdapat satu nama yang paling ditakuti oleh kaum ibu, terutama mereka yang sedang mengandung. Kuyang, sosok yang sering disalahartikan sebagai hantu, padahal sejatinya adalah manusia biasa yang tersesat dalam ambisi hitam. Inilah kisah tentang keabadian semu yang dibayar dengan darah, sebuah teror malam yang masih dipercaya hidup di tengah masyarakat hingga detik ini. Kisah bermula dari ambisi manusiawi seorang wanita yang tidak ingin dimakan usia. Dalam legenda yang beredar di masyarakat Banjar dan Dayak, penganut ilmu kuyang biasanya adalah seorang wanita parubaya yang merasa takut kehilangan kecantikannya. Rasa takut menjadi tua, kulit keriput, dan ditinggalkan oleh suami atau perhatian orang sekitar membuatnya gelap mata. Ia mencari jalan pintas untuk mempertahankan kemolekan tubuhnya secara abadi. Wanita tersebut kemudian mendatangi seorang dukun atau guru ilmu hitam di pedalaman hutan untuk menuntut ajaran terlarang. Syarat untuk mendapatkan ilmu awet muda ini sangatlah berat dan bertentangan dengan hukum agama maupun norma kemanusiaan. Ia harus bersedia mengabdi pada kekuatan gelap dan menuruti segala pantangan serta perintah yang diberikan oleh sang guru pembimbing. Salah satu syarat utama dari ilmu ini adalah keharusan untuk meminum darah segar, khususnya darah wanita yang sedang melahirkan atau darah bayi yang baru lahir. Darah ini dipercaya sebagai intisari kehidupan yang dapat memperbarui sel-sel tubuh penganutnya. Dengan meminum darah tersebut, wajah sang wanita akan kembali kencang, berseri, dan memancarkan aura pemikat yang luar biasa. Setelah menyetujui perjanjian mengerikan tersebut, sang wanita akan diberikan sebuah minyak sakti yang sering disebut sebagai minyak kuyang atau minyak cenuai. Minyak ini berfungsi sebagai pelicin dan media magis yang memungkinkan lehernya terpisah dari badannya tanpa rasa sakit. Sejak saat itulah, ia resmi menjadi penganut ilmu hitam kuyang dan terikat kontrak gaib seumur hidup. Pada siang hari, wanita ini akan tampak seperti manusia normal pada umumnya. Ia berinteraksi, berdagang, dan bersosialisasi dengan tetangga. Namun, ada aura yang berbeda dan tatapan mata yang terkadang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di balik senyum ramahnya, tersimpan monster yang menunggu matahari terbenam untuk memulai perburuan berdarahnya demi sebuah kecantikan yang fana. Ketika malam tiba dan desa mulai sunyi, ritual transformasi kuyang pun dimulai. Sang wanita akan masuk ke dalam kamar pribadinya dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia memastikan tidak ada orang lain, termasuk suami atau keluarganya, yang melihat proses perubahan wujud tersebut. Ia akan duduk bersila di depan cermin sambil merapalkan mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh gurunya. Setelah mantra selesai diucapkan, ia akan mengoleskan minyak kuyang ke sekeliling lehernya. Secara perlahan, kepala wanita tersebut akan terlepas dari tubuhnya. Proses ini tidak melibatkan pertumpahan darah dari lehernya sendiri, melainkan sebuah pemisahan gaib yang rapi. Ajaibnya, kepala itu tidak hanya melayang sendiri, tetapi juga menarik organ-organ dalam tubuhnya untuk ikut keluar. Jantung, hati, usus, dan paru-paru akan ikut bergelantungan di bawah kepala yang melayang tersebut. Organ-organ itu masih berdenyut hidup dan memancarkan cahaya redup, biasanya berwarna merah atau kebiruan seperti api lilin yang terbang. Cahaya inilah yang sering dilihat oleh penduduk desa dari kejauhan melintas di atas pepohonan atau atap rumah, menandakan bahwa kuyang sedang beraksi. Tubuh asli sang wanita akan ditinggalkan tergeletak kaku di dalam kamar, tampak seperti mayat tanpa kepala. Tubuh ini sangat rentan dan harus disembunyikan di tempat yang aman, biasanya di balik lambu atau ditutupi selimut tebal agar tidak ditemukan orang. Jika tubuh ini rusak atau dipindahkan, maka sang kepala tidak akan bisa kembali menyatu. Dalam wujud kepala terbang dengan usus terburai inilah kuyang mulai berburu. Ia memiliki kemampuan terbang yang cepat dan lincah, mampu menyelinap di antara pepohonan rimbun. Matanya menjadi sangat tajam dalam kegelapan, dan indera penciumannya menjadi sangat sensitif terhadap aroma amis darah, layaknya seekor hiu yang mencium darah di lautan luas. Target utama kuyang adalah wanita yang sedang hamil besar atau yang baru saja melahirkan. Aroma darah nifas dan aroma khas bayi baru lahir adalah santapan lezat yang paling dicari oleh makhluk ini. Bagi kuyang, darah bayi memiliki energi murni yang paling kuat untuk mempertahankan kesaktian dan kecantikannya dibandingkan darah hewan atau manusia dewasa biasa. Kuyang biasanya akan mengintai rumah korban dengan cara bersembunyi di atap atau di balik pepohonan dekat jendela kamar. Ia akan mencari celah lubang angin atau ventilasi yang terbuka untuk masuk atau sekadar menjulurkan lidahnya yang panjang.
Lidah kuyang konon bisa memanjang secara tidak wajar untuk mencapai korbannya yang sedang tertidur lelap. Tanda-tanda kedatangan kuyang seringkali diawali dengan suara dengungan aneh seperti suara tawon besar atau suara kelepak sayap burung yang berat. Selain itu, suasana di sekitar rumah akan terasa mencekam secara tiba-tiba. Bayi yang tadinya tenang bisa menangis histeris tanpa sebab yang jelas, seolah merasakan ancaman yang mendekat. Serangan kuyang tidak selalu dengan cara menggigit atau memakan daging secara harfiah. Ia lebih sering menghisap energi vital dan darah korbannya dari jarak tertentu, atau melalui sentuhan lidahnya. Wanita hamil yang menjadi korban hisapan kuyang biasanya akan merasa lemas luar biasa, pucat, dan janin dalam kandungannya bisa meninggal mendadak atau lahir dalam kondisi cacat. Ketakutan akan serangan kuyang membuat masyarakat Kalimantan memiliki tradisi menjaga ibu hamil dengan sangat ketat. Suami dan kerabat laki-laki biasanya akan melakukan ronda malam atau berjaga di sekitar rumah saat istri mendekati masa persalinan. Mereka menyadari bahwa ancaman ini nyata dan nyawa ibu serta bayi adalah taruhan yang harus dijaga mati-matian. Meskipun memiliki kekuatan ilmu hitam yang mengerikan, kuyang bukanlah makhluk yang tidak bisa dikalahkan. Kearifan lokal masyarakat Banjar dan Dayak telah mewariskan berbagai cara untuk menangkal serangan makhluk jadi-jadian ini. Salah satu benda yang paling ditakuti kuyang adalah benda-benda tajam seperti paku, pisau, atau gunting yang diletakkan di dekat ibu hamil atau bayi. Selain benda tajam, kuyang juga sangat membenci aroma bawang merah dan bawang putih tunggal. Penduduk desa sering menggantungkan rangkaian bawang merah, cabai merah kering, dan kacang hijau di pintu serta jendela kamar. Aroma menyengat dari bumbu dapur ini dipercaya dapat mengacaukan penciuman kuyang dan membuatnya enggan mendekat karena rasa perih yang ditimbulkannya pada organ dalamnya yang terbuka. Benda lain yang menjadi musuh alami kuyang adalah sapu lidi bekas, sapu ijuk, yang sudah kotor dan cermin. Sapu ijuk yang diletakkan terbalik diyakini dapat memukul mundur kuyang. Sementara cermin digunakan agar kuyang melihat wujud mengerikannya sendiri dan merasa takut. Selain itu, membakar kulit bawang atau terasi juga sering dilakukan karena asapnya yang pedih bisa mengusir makhluk tersebut. Tanaman tertentu seperti tebu hitam atau tanaman berduri seperti pandan berduri juga sering ditanam di pekarangan rumah sebagai pagar gaib. Duri-duri tajam ini menjadi ancaman fisik bagi usus dan organ dalam kuyang yang bergelantungan. Jika ususnya tersangkut duri, kuyang akan kesakitan luar biasa dan bisa tertangkap oleh warga. Kekuatan doa dan ayat suci juga menjadi benteng utama. Pembacaan surah Yasin dan ayat-ayat perlindungan lainnya senantiasa dikumandangkan di rumah wanita yang baru melahirkan. Keyakinan kepada perlindungan Allah dianggap sebagai senjata terampuh yang dapat membakar energi negatif dari ilmu hitam yang dimiliki oleh kuyang. Cara paling efektif untuk membinasakan kuyang bukanlah dengan mengejar kepalanya yang terbang, melainkan dengan menemukan tubuh aslinya yang ditinggalkan. Jika warga desa mencurigai seseorang sebagai penganut ilmu kuyang, mereka akan diam-diam mengintai rumah orang tersebut saat malam hari ketika ia sedang beraksi di luar. Jika tubuh tanpa kepala itu berhasil ditemukan, warga memiliki siasat jitu untuk mencegah kepala kuyang kembali menyatu. Salah satu caranya adalah dengan memutar posisi tubuh tersebut. Jika posisi tubuh diubah, kepala kuyang yang pulang menjelang subuh akan kebingungan dan kesulitan untuk menyambungkan diri kembali ke lehernya. Siasat yang lebih ekstrim adalah dengan memasukkan pecahan kaca, bubuk beling, atau merica bubuk ke dalam rongga leher tubuh yang terputus itu. Ketika kepala kuyang kembali dan mencoba menyatu, ia akan merasakan sakit yang luar biasa dan gagal menyambung sempurna. Hal ini akan menyebabkan penganut ilmu hitam tersebut mati secara perlahan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada pula kepercayaan untuk menyembunyikan tubuh tersebut di tempat lain. Kuyang memiliki batasan waktu yang ketat, ia harus kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit. Jika cahaya matahari pagi mengenainya saat ia masih dalam wujud kepala terbang atau belum menyatu sempurna dengan tubuh, maka ia akan terbakar dan musnah seketika, atau setidaknya kehilangan kesaktiannya dan menjadi gila. Risiko besar inilah yang membuat penganut ilmu kuyang biasanya sangat tertutup dan paranoid. Mereka tidak akan sembarangan meninggalkan rumah dan selalu memastikan pintu terkunci rapat. Ketegangan antara pemburu, kuyang, dan warga yang memburunya menjadi dinamika horor tersendiri di perkampungan yang masih kental dengan mistis. Meskipun berusaha menyembunyikan identitasnya, masyarakat percaya ada tanda-tanda fisik yang bisa dikenali dari seorang penganut ilmu kuyang di siang hari. Ciri yang paling umum adalah adanya bekas guratan melingkar berwarna merah atau hitam di sekeliling lehernya. Bekas ini adalah tanda tempat kepala terlepas dari tubuh setiap malamnya. Untuk menutupi tanda tersebut,
Wanita penganut ilmu kuyang biasanya selalu mengenakan selendang, syal, atau pakaian dengan kerah tinggi yang menutupi leher. Mereka akan merasa sangat gelisah jika ada orang yang mencoba melihat leher mereka secara langsung. Penampilan mereka memang cantik dan awet muda, namun seringkali terlihat pucat dan menghindari kontak mata langsung yang lama. Selain itu, penganut ilmu ini konon sangat takut dengan benda-benda yang menjadi kelemahan mereka saat berwujud hantu, bahkan di siang hari. Mereka akan menghindari berjalan di bawah jemuran pakaian, takut melihat paku, atau merasa mual jika mencium bau bawang yang menyengat. Perilaku aneh ini sering menjadi petunjuk bagi tetangga yang waspada. Dalam interaksi sosial, mereka cenderung tidak menyukai acara-acara keagamaan atau pengajian. Hawa panas dari ayat-ayat suci membuat mereka tidak nyaman. Namun, mereka sering hadir di acara hajatan bayi atau kelahiran dengan dalih menjenguk, padahal tujuannya adalah untuk menandai calon mangsa atau mencium aroma bayi yang menggoda nafsu makan mereka. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa bayangan penganut kuyang tidak memiliki kepala saat terkena sinar matahari terik, meskipun secara fisik kepalanya ada. Namun, hal ini sulit dibuktikan dan hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut. Yang pasti, kecurigaan warga seringkali berujung pada pengucilan sosial bagi wanita yang menunjukkan tanda-tanda tersebut. Salah satu aspek paling tragis dari legenda kuyang adalah sifat ilmunya yang harus diwariskan. Penganut ilmu hitam ini tidak bisa mati dengan tenang jika belum menurunkan ilmunya kepada orang lain. Jika waktunya sudah tiba namun ia belum mendapatkan pewaris, ia akan menderita sakit keras yang berkepanjangan dalam kondisi sakaratul maut yang menyiksa. Biasanya, pewaris yang dipilih adalah anak perempuan atau kerabat dekat wanita dari penganut tersebut. Sering kali proses pewarisan ini dilakukan dengan tipu muslihat. Sang penganut akan memberikan benda warisan, berupa baju atau minyak kepada anaknya, dan begitu benda itu diterima, maka ilmu kuyang tersebut secara otomatis berpindah kepada sang anak tanpa persetujuan sadar. Kondisi ini menciptakan rantai kutukan yang sulit diputus dalam satu garis keturunan. Anak yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus menanggung beban menjadi monster peminum darah. Ia akan mulai merasakan dorongan aneh untuk memakan darah dan memiliki kemampuan melepas kepala, persis seperti pendahulunya. Inilah yang membuat keberadaan kuyang diyakini terus ada dari generasi ke generasi. Jika tidak ada keluarga yang mau menerima, penganut ilmu ini akan mencari orang lain dengan cara menjebak. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan sangat berhati-hati menerima pemberian barang antik atau minyak dari orang tua yang dicurigai memiliki ilmu hitam. Menolak pemberian dianggap lebih aman daripada menanggung risiko menjadi kuyang berikutnya. Kematian seorang penganut kuyang yang belum sempat mewariskan ilmunya digambarkan sangat mengerikan. Tubuhnya akan membusuk perlahan sementara nyawanya masih tertahan di kerongkongan. Masyarakat percaya bahwa bumi pun enggan menerima jasad mereka karena dosa-dosa besar yang telah dilakukan, yaitu bersekutu dengan iblis dan memakan darah manusia. Meskipun zaman telah berganti menjadi era digital dengan gedung-gedung tinggi dan teknologi canggih, legenda kuyang tidak lantas punah. Di berbagai daerah di Kalimantan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, kepercayaan ini masih sangat kuat. Bahkan, media sosial seringkali diramaikan dengan video amatir yang diduga penampakan cahaya terbang yang diklaim sebagai kuyang. Fenomena kuyang kini tidak hanya menjadi cerita horor, tetapi juga menjadi peringatan budaya. Ketika ada video viral tentang penampakan kuyang, respons netizen lokal biasanya sangat serius, memberikan saran-saran perlindungan sesuai adat. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi tidak sepenuhnya menghapus kepercayaan akar rumput tentang hal-hal gaib. Di beberapa kasus, isu tentang keberadaan kuyang sering memicu kehebohan warga satu kampung. Mereka akan beramai-ramai melakukan ronda malam dengan membawa senjata tajam dan senter, menyisir area yang diduga menjadi tempat persembunyian makhluk tersebut. Solidaritas warga untuk melindungi ibu hamil di desa mereka masih sangat tinggi. Legenda ini juga telah diadaptasi ke dalam berbagai film dan literatur horor Indonesia, memperkenalkan sosok kuyang ke masyarakat yang lebih luas di luar Kalimantan. Namun, bagi masyarakat setempat, ini bukan sekadar hiburan layar lebar. Ini adalah realitas yang hidup berdampingan dengan mereka, sebuah ancaman yang selalu mengintai di balik gelapnya malam. Kisah kuyang menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan zaman, manusia masih memiliki sisi primitif yang takut akan kegelapan dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan nalar. Selama masih ada ambisi manusia untuk menyalahi kodrat demi kecantikan dan keabadian, maka selama itu pula legenda kuyang akan terus hidup dalam bayang-bayang masyarakat Nusantara.